Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang sidang ini dalam rangka melaksanakan seminar proposal penelitian. Salam dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang terhormat koordinator program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia sekaligus dosen pembimbing saya pada hari ini, Bapak Dr. Al-Musdian MA. Kemudian yang saya hormati dosen pembimbing satu saya yakni Bapak Mengatur Sinaga M.Hum. Kemudian yang saya hormati dosen pembimbing dua saya yakni Ibu Dr. Karina M.Hum. Yang saya hormati dosen pembimbing saya yakni Profesor Dr. Haja Hasnah Faiza M.Hum. Serta yang terakhir yang saya hormati dosen pembimbing saya yakni Bapak Dr. Dudung Burhanuddin MPD. Baiklah Bapak Ibu dosen yang terhormat, tanpa memperpanjang pembukaan lagi, langsung saja saya Adidia Karina selaku mahasiswa program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menulis Teks Laporan Hasil Observasi Berbantuan Powtoon Berbasis Lingkungan untuk siswa kelas 7 SMP. Baik, untuk yang pertama, ini ada daftar isi proposal penelitian saya yang terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 saya akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Serta pada bab 2 saya akan membahas tinjauan teoretis, yaitu membahas bahan ajar, menulis, teks laporan hasil observasi, Powtoon, dan juga lingkungan. Serta nanti ada bagian 2.2 yaitu kerangka pemikiran. Pada bab 3 metode penelitian saya akan membahas tempat dan waktu penelitian, model pengembangan, prosedur pengembangan, subjek uji coba, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, operasionalisasi variabel, dan agenda kegiatan penelitian. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan pada bagian latar belakang. Kemajuan kehidupan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh secara sistematis guna mewujudkan suasana belajar dan mengajar agar para peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan adanya pendidikan tersebut, maka seseorang bisa memiliki kecerdasan, keahlian, dan lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan pendidikan saat ini. Namun sayangnya masih ada guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru terbiasa masih menggunakan metode konvensional yang menerapkan metode ceramah dan menggunakan papan tulis serta buku pegangan guru sebagai alat dan bahan ajar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu jenis teks yang diajarkan di kelas 7 SMP adalah teks laporan hasil observasi. Ya. Saya telah melakukan wawancara dengan salah satu siswa di SMP ITL Fitiah Pekanbaru. Nah, mereka menyatakan bahwa pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi ini masih tergolong monoton atau membosankan. Guru hanya menggunakan metode konvensional, hanya dengan berceramah, menggunakan buku teks, tanpa menggunakan inovasi media pembelajaran baru yang berbasis teknologi atau teknologi digital. Kemudian sejalan dengan pernyataan siswa tersebut, saya juga telah melakukan wawancara dengan salah satu guru bahasa Indonesia di SMP ITL Fitiah Pekanbaru. Dan benar bahwasannya pada pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi, guru tersebut masih menggunakan metode konvensional
konvensional seperti biasanya dengan berpanduan pada buku teks dan metode ceramah, sehingga siswa merasa bosan apalagi dengan pelajaran teks laporan hasil observasi yang tergolong panjang dan monoton. Nah, kemudian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dibutuhkan media yang dapat mencakup materi namun dipaparkan dalam waktu singkat, dapat diakses menggunakan smartphone atau laptop, serta menampilkan visual gerak dan audio yang dapat menarik minat belajar siswa. Nah, oleh karena itu penulis ingin mengembangkan bahan ajar menulis teks laporan hasil observasi dengan menggunakan media berbasis digital atau PowerPoint. Nah, PowerPoint adalah sebuah aplikasi berbasis web yang bisa diakses dengan mudah. Nah, cara kerjanya itu sama dengan tampilan slide pada PowerPoint. Bisa juga ditambahkan dubbing ya atau suara kita sehingga akan menarik perhatian siswa. Kalau biasanya guru hanya menggunakan PowerPoint itu mungkin sudah biasa. Tapi pada kali ini saya ingin mencoba berinovasi untuk menggunakan PowerPoint untuk membuat video animasi atau video pembelajaran pada menulis teks laporan hasil observasi. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik juga untuk melakukan penelitian pengembangan bahan ajar menulis teks laporan hasil observasi berbantuan PowerPoint berbasis lingkungan untuk siswa kelas 7 SMP yang diharapkan bisa menjadi inovasi yang sangat bermanfaat bagi terciptanya pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi yang efektif, kreatif, inovatif, serta menyenangkan bagi siswa. Jadi nanti bahan ajar saya itu berbentuk audiovisual atau video animasi. Kemudian nanti anak-anak pada praktik menulis teks LHO-nya akan diarahkan ke lingkungan. Maka dari itu penelitian saya akan berbasis lingkungan. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan belajar menulis teks laporan hasil observasi untuk siswa kelas 7 SMP. Yang kedua, bagaimana desain bahan ajar menulis teks laporan hasil observasi berbantuan PowerPoint berbasis lingkungan untuk siswa kelas 7 SMP. Yang ketiga, bagaimana pengembangan bahan ajar menulis teks laporan hasil observasi berbantuan PowerPoint berbasis lingkungan untuk siswa kelas 7 SMP. Dan yang keempat, bagaimana implementasi bahan ajar menulis teks laporan hasil observasi berbantuan PowerPoint berbasis lingkungan untuk siswa kelas 7 SMP. Dan yang terakhir, bagaimana kualitas bahan ajar menulis teks laporan hasil observasi berbantuan PowerPoint berbasis lingkungan untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, rumusan masalah ini didasarkan pada model pengembangan yang saya gunakan, yaitu model AGI. Kemudian, sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar menulis teks laporan hasil observasi untuk siswa kelas 7 SMP. Yang kedua, mendesain bahan ajar. Dan yang ketiga, mengembangkan bahan ajar. Langsung saja ke teori. Iya. Ini ada manfaat penelitian. Kemudian ini ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka 2.1 bagian tinjauan teoretis. Yang pertama 2.1.1 yaitu bahan ajar. Ada pengertian bahan ajar. Magdalena pada tahun 2020 halaman 312 menyatakan bahwa bahan ajar dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian jenis bahan ajar. Ambil saja kesimpulan pendapat para ahli itu. Ya, jadi berdasarkan di proposal saya ada mengutip beberapa pendapat para ahli. Jadi saya menyimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk yang memuat informasi dan materi yang digunakan oleh guru dan siswa untuk memudahkan proses pembelajaran yang disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian ada jenis bahan ajar, ada 4, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar atau audio, bahan ajar pandang dengar atau audio visual, dan bahan ajar interaktif. Nah, pada pengembangan ini saya akan mengembangkan bahan ajar yang pandang dengar atau audio visual nantinya dalam bentuk video pembelajaran. Baik, lanjut menulis. Ya, baik Pak. Menulis yaitu mengutip dalam KBPI Daring pada tahun 2023, menulis merupakan membuat huruf, angka dan sebagainya. Simpulan saja halaman 13. Nah, berdasarkan simpulan dari beberapa pendapat ahli,
Menulis merupakan keterampilan berbahasa dengan menyampaikan pikiran atau perasaan secara tidak langsung melalui huruf, angka, lambang-lambang grafik, dan sebagainya yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang atau pembaca. Kemudian ini membahas tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pengertian. Jadi postulatnya adalah teks laporan hasil observasi merupakan jenis teks yang berisi informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi nanti anak-anak akan mengobservasi secara langsung atau mengamati suatu objek secara langsung yang ada di lingkungan kelasnya atau di lingkungan sekolahnya. Kemudian ini dibacakan juga Pak. Langsung ke rangka pemikiran. Halaman 24 ada nggak PowerPoint-nya? Ya. Jadi output, kemudian Sa. cara pengoperasian. Lanjut. Lingkungan, ya. Kemudian kerangka pemikiran. Anda jelaskan saja ini tanpa melihat naskah. Ayo. Nah, pada bagian ini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini sesuai dengan model pengembangan yang saya gunakan, yaitu ADI. ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Jadi yang pertama kita analisis situasi, yaitu kita mewawancara guru dan penyebaran anket analisis kebutuhan. Kemudian setelah kita wawancara, kita sudah tahu apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh guru dan siswa, maka dari itu kita mendesain produk, yaitu menyiapkan bahan ajar yang akan dikembangkan. Nah, kita mendesain ini, kita susun dulu materinya apa-apa aja yang mau kita masukkan ke dalam bahan ajar, mulai dari pengertiannya, fungsinya, ciri-cirinya, kemudian kaidah kebahasaan, dan langkah yang terakhir langkah menulisnya. Nah, setelah kita mendesain, kita mengembangkan produk bahan ajar Powtoon. Kita tambah seperti dubbing suara, kemudian animasi-animasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita kembangkan, langsung kita validasi produk, yaitu memvalidasi produk kepada validator ahli. Itu ada ahli bahasa, ahli media, dan ahli materi. Nah, kalau misalnya ketiga ahli ini sudah menyatakan valid, maka akan lanjut menyebarkan produk, yaitu menyebarkan produk kepada siswa dan guru. Tapi kalau misalnya belum valid atau tidak valid, maka akan dilakukan revisi produk. Nah, setelah revisi nanti akan kembali lagi ke mendesain produk, lanjut ke mengembangkan, kemudian validasi lagi. Pokoknya kalau udah validasi, ketiganya udah valid, baru nanti disebarkan produknya atau diimplementasikan kepada siswa dan guru. Nah, setelah disebarkan nanti akan ada uji coba produk. Nah, uji cobanya ini dengan melakukan pre-test dan post-test sebelum dan setelah menggunakan produk. Jadi nanti sebelum produknya diimplementasikan, anak-anak kan di pre-test dulu kemampuannya, gitu, seberapa kemampuannya dalam menulis teks laporan hasil observasi. Kemudian dikasih produk, kemudian akan di-post-test lagi. Nah, apakah produk tersebut berpengaruh tidak pada hasil belajar anak? Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, ya, mengevaluasi, yaitu dengan produk yang telah divalidasi dan diuji coba. Baik, cukup. Bab 3 nanti sudah ada penjelasan Anda dari kerangka pemikiran. Pak, silakan duduk. Baik, lebih bagus Anda gunakan alat merekam ya, biar dapat menangkap berbagai usulan, kritik, saran dari para dosen kontributor. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan sesi pemberian kontribusi kepada Saudara Agidia Karina. Pertama saya persilakan penguji yang ketiga, Bapak Dr. Elmustian MA. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Selamat ya Agidia Karina, yang pertama mendaftar dan giliran kedua. Berusaha Pak 5 menit Pak. Baik, terima kasih. Apa novelty deh? Kemungkinan novelty berapa buat? Kebaruan. Langsung jawab Pak. Ya. Baik Pak, untuk novelty atau kebaruan dalam penelitian saya yaitu menggunakan
Auto yang belum biasa digunakan oleh para guru-guru di sekolah. Bahkan sekarang orang lebih tertarik menggunakan Canva. Nah, menurut saya Canva itu sudah terlalu umum gitu. Sudah ada observasi. Iya. Nah, sudah ada observasinya kan bahwa coba lakukan observasi. Berikutnya lagi data awal Anda juga. Apa? Bagaimana data awal? Apa? Data awal. Data awal. Data awal yang saya ambil dari proposal penelitian ini, itu saya sudah melakukan wawancara kepada beberapa siswa dan guru di SMP IPLTP yang Pekanbaru yang sudah saya cantumkan pada latar belakang, yaitu para siswa menyatakan bahwa pembelajaran teks laporan hasil observasi di sekolah masih tergolong monoton dan membosankan karena guru-gurunya masih menggunakan metode Itu konvensional. bukan data kualitatif ya, bukan kuanti ya. Iya. Nah ini pada KD yang ketiga ya, KD atau CP yang mana? Untuk lingkungan. Menurut cek, kalau misalnya Untuk observasi. KD itu ada pada bagian bab 3 pada metode penelitian, yaitu penelitian ini merujuk pada kompetensi dasar yang terdapat pada KD, silabus. kalau CP-nya cukup berapa? Kalau mungkin penerapannya kalau boleh mereka. Mohon maaf Pak, karena sekolahnya masih kategori bulan. Ya, nanti bosan. Iya, KD-nya ada di Nah, KD mana tahu nanti waktu Anda melakukan penelitian dan berikutnya Anda CP. Tak banyak soalnya, tapi Anda harus punya kemungkinan untuk itu. Jangan jadi kedaluarsa begitu Anda lakukan karena ini kan akan dilakukan penelitian. Nggak jadi ada ada. KD. Karena apa mau tambah dingin? Naikkan itu aja. Karena pemikiran Iya. penggunaan arti itu agak lemah deh. Coba Anda semua lah mungkin. Masih panas. Kesini tembaknya. Masih panas. Jadi Kesini ada tembaknya. studi lagi. Bagus, naik studi tembak. kawan. Ini kalau S3 sudah keadilan. Nggak terasa kan di bawah ya? Nggak ya? Sini tembaknya. Bagaimana? Oh, iya. Mungkin tak perlu menggunakan ini. Misalnya setelah kalkulasi ini apa lagi setelah kalkulasi? Apakah misalnya lihat lagi misalnya atau cukup? Kalau saya rasa lihat bahwa kalkulasi penilaian produk itu baru setengah jadi. Belum apa kan sudah nilai itu terus gimana? Baik, bersirat, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan nanti untuk memperjelas pemahaman saudara Agidia itu baca catatan Pak Dokter Mustian ya, sehingga bisa dipahami secara baik. Berikut saya persilakan Prof. Hasnah, silakan Prof. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Manatur sebagai pimpinan sidang. Selamat untuk Agidia Karina sudah masuk dalam seminar proposal ya. Ini judul ya serupa tapi tidak sama lah dengan yang tadi karena berhubungan dengan pengembangan yang menjadi pokok atau muktadanya dari sebuah penelitian. Baik. Tentu saja kita untuk memulai suatu penelitian itu dilihat dari latar belakang ya. Saya membaca latar belakangnya masih seperti kita membuat tinjauan teori. Anda tahu nggak beda fungsi teori pada latar belakang dengan teori pada kajian teori atau tinjauan teori? Kalau fungsi teori pada latar belakang, setahu saya Bunda untuk menguatkan Itu dia. Laksanakan itu. Ya, jadi bukan membahas teori menurut ini tidak. Jadi bukan teori yang dimunculkan yang diprioritaskan, tetapi dasen dan dasolen dalam sebuah latar belakang. Nah, dasen tahu kan apa yang seharusnya dan dasolen itu faktanya apa. Jadi yang seharusnya itulah kita Anda sebagai penulis memunculkan statement tentang apa yang seharusnya dan ini didukung oleh siapa gitu. Begitu seterusnya. Kemudian memunculkan lagi konsep statement didukung oleh siapa begitu. Jadi bukan dibahas teorinya. Kalau dibahas nanti pada
tinjauan teori ya semuanya. Jadi jangan menurut ini, menurut itu dan sebagainya. Yang kedua, masih pada latar belakang, hati-hati membuat pernyataan, membuat statement yang tidak ada buktinya. Kita karena tidak opini ya, tetapi fakta yang harus dibuktikan. Misalnya halaman 3 misalnya. Namun sayangnya masih ada guru yang belum memaparkan guru yang mana gitu. Kan nggak jelas ya. Kapan melakukan observasi? Setelah saya lihat di belakang, sebetulnya Agidia sudah memunculkan, sudah ada ya, tetapi tidak dikemas secara bagus ya. Ada saya baca lagi latar belakang itu bahwa Anda sudah melakukan survei, tapi seharusnya di sini di awalnya ini berdasarkan survei sementaranya apa gitu ya. Jadi jangan membuat statement, hati-hati membuat statement. Guru yang mana? Nanti marah guru semuanya. Nah, karena di sini masih ada guru yang mana dulu gitu. Jadi masih ada guru yang belum memaparkan media pembelajaran, itu harus didahului oleh fakta, bukti. Nah, itulah yang disebut dengan dasolennya. Jadi apa buktinya bahwa ini justru layak atau perlu untuk diteliti. Kemudian di bawah sudah melakukan hasil hasil observasi ya. Jadi hasil observasi itu harus jelas kapan dilakukan, kepada siapa, dan apa hasilnya. Jadi misalnya salah satu jenis teks yang diajarkan kepada siswa adalah teks laporan hasil observasi misalnya ya. Nanti kalau ini adalah teksnya, tetapi yang saya maksudkan itu adalah observasi awal, sehingga muncullah data sementara bahwa ini layak untuk diteliti, ya. Kemudian juga hilangkan lagi menurut Kosasi, bukan itu paragraf pertama yang dimunculkan seakan-akan seperti tinjauan teori. Nah, jadi Kosasi itu kan mendukung pernyataan Agidia bahwa teks laporan hasil observasi itu tergolong ke dalam jenis teks faktual. Jadi Anda memunculkan pernyataan dulu, ini diperkuat oleh siapa, begitu kalau latar belakang ya. Jadi apa yang kita munculkan faktanya, makanya penelitian relevan masuk di sini tadi ya Bu ya, karena tidak ada di dalam Rahma tadi kan tidak memasukkannya. Sebetulnya ada penelitian relevan itu, tetapi secara implisit tidak dimunculkan bahwa ini adalah subjudul hasil penelitian relevan. Jadi nanti hasil penelitian relevan itu dijadikan fakta bahwa ini masih ini aja baru diteliti gitu ya. Kalau Agidia menemukan berapa hasil penelitiannya tentang ini yang relevan? Tadi halaman 5. Ya, ada berapa? Kalau yang cantumkan sini 1. Ya itu maksud saya. Mengapa dengan adanya beberapa penelitian terdahulu mana kok ada muncul statement beberapa? Setelah saya baca hanya ada 1 gitu. Jadi jangan membuat paragraf yang justru bertolak belakang dengan statement kita awal, karena di awal kan hanya 1 ya. Nah, tapi saran saya sebaiknya jangan 1, karena bisa saja bukan floatannya, tetapi orang akan meneliti tentang laporan hasil observasi itu sudah ada, udah banyak tuh ya. Foto pun juga sudah ada, tetapi skripsi gitu ya. Nah, ya. Yang keempat, udah berapa saran saya? Ya, yang keempat itu sebaiknya kita hindari mengambil dari masa tesis mengambil dari skripsi. Sebaiknya tidak jangan itu dijadikan sebagai teori dasar gitu ya. Jadi kalau bisa Anda melihat kepada yang lebih tinggi lagi. Anda kan tesis nih. Nah, jadi sebagai teori sentralnya, sebagai grand teorinya. Jadi sebaiknya mengambil dari tesis juga. Kemudian di sini halaman 6, siswa kesulitan dalam mengembangkan kalimat saat menulis teks laporan hasil observasi ya. Kesulitannya itu di bidang apa gitu? Apakah semuanya gitu ya? Jadi sehingga disitulah nanti muncul identifikasi masalahnya. Dari beberapa yang sudah dijabarkan itu muncul identifikasi masalahnya ada 8 misalnya. Nah, itu dia. Tetapi apa yang sudah kita identifikasi itulah yang harus diuraikan pada latar belakang. Jadi jangan tiba-tiba muncul identifikasi masalahnya atau yang kita berikan identitas itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita uraikan pada latar belakang. Kemudian rumusan masalah menurut saya sudah bagus, sudah terinci.
Cuman nanti di sini misalnya tentang analisis kebutuhan apanya yang nanti yang muncul setelah diambil datanya. Kemudian instrumen dipakai apa? Akhirnya sudah ada di lampiran. Ya, itu untuk analisis kebutuhan atau untuk semuanya? Ya, untuk angket analisis kebutuhan pada kebutuhan tentang materi, kemudian metode pembelajaran atau media pembelajaran yang digunakan. Ya, berarti dari apa yang sudah dilakukan survei tadi ya, nanti dibuat angketnya, kemudian dari angket itulah muncul hasil dari analisis kebutuhan ya. Di samping angket ada wawancara? Iya, ada wawancara guru, bunda. Ya, guru, siswa ada. Siswa udah diobservasi di awal ya. Ya, itu maksud saya. Jadi hasil observasi itu tidak terlepas dari guru dan siswa, karena ini kan bahan ajar nih. Bahan ajar itu adalah yang dibuat oleh guru, tetapi yang menerima bahan ajar itu adalah siswa.